Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 203, Tuan Rongrong telah kembali. Mencicit. Di luar pintu, monyet iblis lainnya sedang menggaruk telinga dan pipinya, tidak tahu harus berbuat apa. Raja kera, militer, dan bahkan kera bertelinga enam telah masuk. Apa yang akan mereka lakukan? Untuk sesaat, monyet-monyet kecil ini tidak dapat mengambil keputusan. Ayo pergi dulu. Ada hutan pegunungan di dekatnya. Kami akan tinggal di hutan dan kembali untuk mencari Raja Kera dan militer dalam beberapa hari. Segera setelah itu, kelompok monyet itu mengangguk dan menghilang seperti segerombolan lebah. Pada saat ini, King Yun yang sempurna dan yang lainnya juga bergegas kembali. Senior, kami kembali. King Yun yang sempurna berkata sambil tersenyum. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersyukur di wajah mereka. Pukulan genderang senior secara langsung telah melampaui ranah ini dalam hal pemahaman hukum nomologis. Kekuatan mereka tidak lagi bisa diukur dengan dunia nyata sekarang. Senang sekali kamu kembali. Xiao Changtian mengangguk, tapi dia bahkan lebih terkejut. The Great Sun Immortal memang sangat kuat. King Yun yang sempurna, Maniak Chu, dan yang lainnya telah tersambar petir, tetapi mereka sebenarnya telah diselamatkan. Sungguh tak terbayangkan. Semua orang menderita. Hari ini, saya secara pribadi akan memasak pesta untuk semua orang. Xiao Changtian sedang dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui bahwa Immortal Dayang adalah ahli yang tiada taranya. Selama dia menempel di paha Great Sun Immortal, dia tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Dewa Pedang 10 Mil naik ke langit. Yang pertama dia lihat adalah Dewa Abadi Hong Yun. Seperti namanya, Dewa Abadi Hong Yun mengenakan jubah awan berwarna merah tua. Rambut panjangnya juga diikat menjadi bentuk awan spiral. Apakah kamu yakin skeleton sudah mati? Dewa Abadi Hong Yun bertanya dengan ringan. Saya yakin. Dewa Pedang 10 Mil mengangguk. Baik-baik saja maka, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menggantikan Skeleton Divine Lord dan menjadi penguasa dunia Skeleton Divine. Namun, aku menginginkan semua sumber daya dari dunia surgawi tengkorak. Suara Dewa Abadi Hong Yun berubah menjadi dingin. Ya, Dewa Pedang 10 Mil menjawab lagi. Kalau begitu kamu bisa pergi. Dengan lambaian tangannya, Dewa Abadi Hong Yun melemparkan lingkaran cahaya ke kepala Dewa Pedang sejauh 10 mil dan kemudian menghilang. Aura Dewa Pedang 10 Mil menjadi misterius dan tak terlukiskan. Kemudian, dia langsung menuju ke skeleton Celestial Realm. Liu Shuang menggunakan jimat pelarian untuk berteleportasi kembali ke aula yang surgawi asli. Ya Dewa, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Liu Shuang buru-buru berkata kepada Tuan Dewa Yuan Yang. Namun, ada skeleton Divine Lord yang berdiri di sampingnya. Anda, melihat Dewa Tengkorak, Liu Shuang merasakan kulit kepalanya mati rasa dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Dia telah melihat Dewa Tengkorak mati di area terlarang dengan matanya sendiri. Kemudian, Dewa Tengkorak di depannya. Itu palsu. Itu pasti palsu. Dia ingin membungkamku. Liu Wu terkejut. Jika dia mengatakan yang sebenarnya sekarang, dia mungkin akan langsung terbunuh. Bahkan Dewa Surgawi Yuan yang mungkin tidak bisa melindunginya. Berlari. Cepat lari, semakin jauh semakin baik. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Liu Shuang. Dia harus lari ke ujung bumi, ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya, bersembunyi, untuk memastikan keselamatannya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana dia bisa begitu bingung? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mendiskusikan sesuatu dengan Dewa Tengkorak? Tidak, tidak ada apa-apa, quote. Liu Shuang menggelengkan kepalanya dan segera pergi. Pada saat yang sama, setelah semua orang pergi, pintu purbakala sekali lagi berubah menjadi reruntuhan, terbungkus kabut putih. Itu hanya terjadi secara tidak sengaja. Tanah yang rusak tiba-tiba mulai bergetar. Tanah di permukaan mulai mengendur, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus menghantam tanah. Setelah waktu yang tidak diketahui, tanah akhirnya terbuka, dan lubang seukuran telapak tangan muncul. Sebuah tangan hitam besar terulur dari gua. Kemudian lubang itu semakin besar dan langsung runtuh. Seorang pria berotot berpakaian kulit binatang dengan tanduk di kepalanya merangkak keluar dari tanah.
Di sampingnya ada seekor binatang hitam dan putih yang terlihat sangat mirip dengan Fatih Rongrong. Wah! Binatang hitam putih itu terus menggesekkan dirinya pada karung di pinggang pria itu. Persetan denganmu. Anda baru saja makan bambu spiritual, dan sekarang Anda masih menginginkannya. Apa gunanya kamu? Jika aku tidak mabuk sedikit saat itu dan membingungkanmu dengan yang lain, apakah aku bisa keluar setelah bertahun-tahun? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain bertingkah manis? Bahkan jika kamu bisa melahap ahli realem martial monark untukku, tidak apa-apa. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Sayang sekali, tidak ada gunanya. Aku tidak akan memberimu makanan hari ini. Pria berpakaian bulu itu berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Namun, setelah dimarahi oleh pria berbaju bulu, binatang hitam putih itu langsung menangis. Dua aliran air mata panas mengalir dari matanya. Iya, aku akan memberikannya padamu, oke. Pria berpakaian bulu itu memandangi binatang hitam dan putih itu sambil menangis di depannya. Menutupi wajahnya, dia mengeluarkan 10 bambu roh dari kantong pinggangnya dengan sakit hati. Bambu spiritual dibungkus dengan energi abadi hijau. Hanya dengan melihat dari jauh, seseorang dapat mengetahui bahwa 10 bambu spiritual ini adalah harta karun. Wah! Ketika binatang hitam dan putih itu melihat 10 bambu spiritual, ia langsung berhenti menangis. Ia segera membawa bambu spiritual ke samping dan mulai menggigitnya. Hei, pemakan besiku, kamu di mana? Tanpamu, bagaimana aku bisa menaklukkan surga? Pria berbaju bulu itu memandangi binatang hitam dan putih yang memakan bambu roh dengan ekspresi tertekan. Dengan orang rakus di sisinya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia menatap langit dengan ekspresi tak berdaya. Di halaman, si pemakan besi memeluk dua rebung besar dan dengan senang hati menggerogotinya. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke kejauhan dan sedikit mengernyit. Apakah itu kamu? Kamu kembali. Fatih Rongrong mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Meski rebung di tangannya telah direnggut oleh kera, ia tetap tidak menyadarinya, tatapannya hanya melihat ke arah langit yang jauh. Gemuk, ada apa? Melihat penampilan Fatih Rongrong, kura-kura hitam sebagai bos bertanya dengan prihatin. Bos, saya benar-benar merasa majikan saya sebelumnya telah kembali. Kata Fatih Rongrong, pemilik sebelumnya, orang yang menyegelmu di bawah tanah selama 10.000 tahun. Apakah kamu akan membalas dendam padanya? Bos akan membawamu ke sana dan menghajarnya dengan baik. Kata kura-kura hitam. Bos, tidak perlu. Itu hanya perasaan. Fatih Rongrong menggelengkan kepalanya. Di halaman, semburan aroma tercium pada saat yang sama, meresap ke dalam hati setiap orang. Keharumannya meringkuk, seolah membuat altar spiritual setiap orang menjadi lebih jelas. Saatnya makan, waktunya makan. Ini dibuat secara pribadi oleh senior. Aku ingin minum 3 mangkuk besar. Sekelompok petani berkumpul di halaman kecil dan duduk mengelilingi meja. Masing-masing memegang mangkuk dan sumpit dan makan dalam suapan besar. Bab 204, terlalu kuat, 1. Engah. Quote. King Yim yang sempurna, yang baru saja makan semangkuk wortel, tiba-tiba menghela nafas. Bau busuk datang dari belakangnya. Semua orang di halaman kecil mengalami perubahan ekspresi. Apakah kamu akan mati? Pur di sini, cepat keluar. Jangan membuat senior membencimu. Lian Yin, yang berada di samping Perfected King Yun, buru-buru meminta Perfected King Yun untuk pergi. Ya. 11. Maaf, kekuatan wortel senior terlalu kuat dan saya tidak bisa menahannya. King Yun yang sempurna tersenyum malu dan meremas kedua kelopaknya dengan erat. Kemudian, dia segera berlari keluar dari halaman kecil. Dia langsung menemukan tempat dan terbang. Dia sudah berada di ambang kehancuran. Energi spiritual yang terkandung dalam makanan senior lebih dari jumlah kultivasi sebelumnya. Energi spiritual yang menakutkan tidak punya waktu untuk menyerapnya sama sekali dan akan bocor melalui pintu belakang. Dia muncul ke permukaan laut. Puff! Dalam sekejap, kabut kuning menutupi seluruh lautan. Di permukaan laut, ada sekumpulan ikan yang mengamati. Namun, hanya dalam beberapa detik, gerombolan ikan itu langsung merasakan bau busuk masuk ke otak mereka, menstimulasi saraf mereka. Mereka hanya merasa pusing dan pingsan di permukaan laut, memperlihatkan perut ikannya yang berwarna putih.
King Yun yang sempurna sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia hanya berdiri dalam kehampaan, ekspresinya berubah dari galak menjadi gugup, dan akhirnya menjadi santai. Luar biasa. 11. Rasanya sangat enak. Sungguh luar biasa. Teriak King Yun yang sempurna. Dia merasa seolah-olah tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan udara kotor keluar seluruhnya dari tubuhnya. Segera setelah, dia merasakan altar rohaninya bersih dan tiba-tiba menggigil. Berdengung. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Dengan munculnya cahaya putih, aura di sekelilingnya menjadi lebih kuat dan misterius. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang menuangkan hukum Dao besar ke dalam otaknya, memungkinkan dia untuk memahaminya secara alami tanpa harus memahaminya. Lobak senior sungguh harum. King Yun yang sempurna berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, ke arah halaman kecil, sosok hitam pekat seperti gelombang pasang yang memenuhi langit saat mereka menuju ke Laut Utara. Ah, aku tidak bisa menahannya lagi. Saya ingin melepaskannya sekarang. 11. Saya juga tidak bisa melakukannya. Ayo pergi bersama. Tambahkan saya. 3 orang lebih mengasyikkan. Ayo pergi bersama, jangan malu-malu. Nasi senior terlalu penuh energi spiritual. Saya tidak dapat menyerap sebanyak itu lagi. Saya harus melepaskannya sekarang. Ah, para pembudidaya laki-laki yang bergegas melepaskan diri mereka sepenuhnya dan langsung kentut. Engah, 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 engah. Dalam sekejap, gelombang keruh melonjak ke langit. Aura kuning yang menakutkan hampir menutupi seluruh Laut Utara. Sial, King Yun yang sempurna adalah orang pertama yang tenggelam dalam kabut kuning. Lalu, seluruh tubuhnya diwarnai kuning. Itu seperti patung yang membeku di kehampaan. Adapun para kultivator wanita, wajah mereka memerah. Menghadapi sekelompok kultivator laki-laki, mereka tidak bisa melepaskannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya tersipu. Bagaimana bisa peri kecil kentut? Saudari-saudari, ayo kita pergi ke Laut Selatan lainnya. Lian Senyin memimpin sekelompok kultivator wanita dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berlari menuju Laut Selatan. Segera setelah, di atas Laut Selatan, gelombang ki busuk berwarna kuning berubah menjadi awan jamur dan langsung melonjak ke dalam kehampaan. Awan jamur kuning masih terus meluas. Itu menjadi semakin besar. Menjadi semakin makmur. Itu menutupi seluruh Laut Selatan. Sekelompok besar ikan terjun ke laut dalam, namun kabut kuning seolah memiliki daya tembus, langsung masuk ke laut. Berlari. Raja racun mana yang diserang? Bau sekali. Aku mau muntah, baunya busuk. 1. Binatang iblis ras laut yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, berusaha menghindari gas beracun berwarna kuning. Namun, tidak ada cara untuk menghindarinya. Laut Selatan yang luas langsung diserbu oleh gas kuning keruh. Air laut yang semula meluap justru berubah warna menjadi kuning kotor tanpa terasa. Suku laut di bawah Laut Selatan semuanya memutar mata dan melayang di permukaan laut. Nyatanya, kabut kuning masih terus meluas, berangsur-angsur menuju Laut Utara. Galak sekali. Para pembudidaya laki-laki yang baru saja melakukannya bersama di Laut Utara semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Makanan senior hanyalah obat surgawi yang terbaik. Para penyihir tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun ini telah menahan begitu banyak hal. Seorang kultivator laki-laki yang kasar dan riang berkata langsung. Kamu pantas menjadi lajang. Di sisi lain, leher sekelompok kultivator wanita memerah karena malu. Mereka berteriak dengan marah dan langsung pergi. Senior terlalu galak. Hanya makan semangkuk nasi darinya seperti menelan pembuluh darah roh. Ya, senior memang senior. Senior terlalu kuat. Kelompok kultivator perempuan saling berbisik. 15 menit kemudian, mereka kembali ke halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian memandang pria dan wanita yang berlari keluar dengan ekspresi aneh. Apakah orang-orang ini keluar untuk melampiaskan amarahnya? Di dunia kultivasi, bahkan para kultivator pun memiliki perut yang buruk. Senior, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Ini benar-benar makanan ini. 1. King Yun yang sempurna buru-buru menjelaskan. Energi spiritual yang terkandung dalam makanan itu terlalu besar. Makanan. Apa hubungannya dengan makanan? Xiao Changtian mengerutkan kening saat mendengar itu.
Orang-orang ini menderita sakit perut. Bagaimana mereka bisa mengatakan ada yang salah dengan makanan mereka? Makanannya dibudidayakan oleh Ye Fan setiap hari di gurun halaman kecil. Adapun benihnya diberikan oleh sistem. Tidak perlu menyebutkan tanahnya. Sebelum menerima murid, dia telah menggunakan saripati yang dia keluarkan setiap malam untuk mengairinya selama bertahun-tahun. Di dalam tanah, secara perlahan, nitrogen, asam fosfor, dan kalium, dan serangkaian unsur organik. Itu benar-benar hidangan yang enak. Bagaimana dia bisa sakit perut? Lupakan saja. Karena mereka sudah makan makanan yang saya masak, beri mereka obat untuk menyisir perut mereka. Kata Xiao Changtian tak berdaya. Dia menderita kerugian besar kali ini. Usai masak, ia masih harus mengantarkan obatnya. Tidak, aku ingin mendapatkannya kembali. Aku tidak boleh kalah. Satu orang menjual kepada mereka salinan fantasi, satu sungguh tidak memelihara binatang abadi. Bagaimanapun, saya ingat ada satu bab dalam buku ini yang sangat menarik. Tidak hanya memiliki rasa, tetapi juga memiliki warna. Saya akan memberi mereka sedikit harganya. 50 koin tembaga. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian memerintahkan Wang Miaoshu untuk membagikan obat untuk mengobati usus dan lambung. Tangan ajaib, berikan masing-masing dari mereka salah satu pil kuning di dalam kotak sebelumnya. Itu untuk menjernihkan perut mereka. Ya, Wang Miaoshu menjawab dengan hormat. Ya. Xiao Changtian mengangguk dan masuk ke kamar, mengeluarkan buku-buku yang tersisa. Bab 205, Desa Pegunungan Kecil yang Misterius 1. Pil Senior. Para ahli dari benua Tian Yuan semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan ketika mereka menerima pil kuning dari Wang Miaoshu. Pil obat senior, memakannya akan membuat seseorang naik ke surga. Terima kasih, senior. Sekelompok ahli membungkuk kepada Xiao Changtian. Mereka akan selamanya mengingat kebaikan senior mereka. Itu hanya pil. Keluarkan dan makanlah. Jika tidak ada orang di sini yang membawa buku, bayar saja. 50 koin tembaga. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia harus mendapatkannya kembali. Meski sedikit mahal, dia tidak mau rugi. Senior, maksudmu buku ini berharga 50 koin tembaga. Gantian Lei adalah orang pertama yang bertanya, mengerutkan kening. Itu benar. Xiao Changtian mengangguk. Namun, ketika dia melihat ekspresi Gantian Lei, dia merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah dia mengira saya menjualnya dengan harga terlalu tinggi dan saya adalah pencatut yang berhati hitam? Ini, lalu kenapa tidak membuatnya lebih murah? 40. Xiao Changtian tidak punya pilihan selain menurunkan harga seperlima. Inilah intinya. Jika dia menurunkannya lebih jauh lagi, itu akan benar-benar hilang. 40. Kali ini, Gantian Lei terkejut. Bahkan wakil pemimpin sekte terkejut dan tersentak. Buku senior adalah buku surgawi. Meski ada beberapa kesalahan ketik, hal itu tidak mempengaruhi terobosan mereka. Ini, kalau begitu gratis. Gratis. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Changtian terdiam. Dia menderita kerugian besar hari ini. Hari ini, dia tidak hanya memasak makanan untuk semua orang, tetapi dia juga memberi pil kepada semua orang. Sekarang, dia memberi mereka buku-buku itu secara cuma-cuma. Dia bahkan mungkin dimarahi, karena terlalu banyak kesalahan ketik, dan gaya penulisannya agak kaku. Penulis terkutuk itu, dia bahkan tidak bisa memeriksa kata-kata apapun. Dia mungkin seorang siswa sekolah dasar. Tulisannya masih timpang. Jika saya tidak mempelajari manajemen hewan dan bukan keamanan komputer, saya akan meretas latar belakang penulis untuk mengubah garis besar dan poin racunnya. Penulis sampah, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki teks blok. Beberapa bab ini membosankan. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa bab. Sampah. Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Senior, apa katamu? Yang lain dengan senang hati membaca buku mereka. Mereka mendengar Xiao Changtian menggumamkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Oh, semua orang mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Changtian dan pergi. Pada hari ini, banyak ahli di benua itu yang menelan pil perut mereka sendiri. Entah itu tanah suci atau sekte kecil, semuanya diselimuti kabut kuning. Kabut kuning melewati lapisan rintangan di benua Tian Yuan.
Bahkan menyebar dari domain 5 wilayah ke domain 4 simbol, domain 2 elemen, dan domain pertama. Energi spiritual di benua Tianyuan telah meningkat ke tingkat yang baru dalam semalam. Keesokan harinya, ketika kabut kuning menghilang, budidaya setan laut di antara suku laut meningkat satu tingkat. Para ahli ras laut yang melampaui kesengsaraan semuanya telah naik ke alam Mahayana. Bahkan ada beberapa Poseidon yang langsung mencapai alam Raja Bela Diri. Di hutan dan di langit, binatang dan burung yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin ganas. Selain halaman Xiao Changtian, dan semua ini, itu semua karena makanan Xiao Changtian dan kemarahan banyak kultivator. Pada saat yang sama, alam surgawi, Liu Shuang telah berlari sepanjang hari dan malam. Dia terlalu lelah dan trukinya hampir habis. Jika keberadaan di tanah terlarang ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali dia lari ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan bersembunyi. Namun, ada begitu banyak tempat di alam surgawi, di mana seseorang tidak dapat menemukannya. Wajah Liu Shuang tampak gelisah. Dia tidak dapat menemukan tempat seperti itu. Hehe, hanya neraka yang bisa membuatku tidak bisa menemukannya. Saat ini, suara dingin terdengar. Itu adalah Dewa Pedang 10 mil. Dengan suara swoosh, seberkas pedang Qi menebas ke arah Liu Shuang. Tidak baik, Liu Wu terkejut. Pedang Qi ini jelas menuju ke lehernya. Itu akan membunuhnya. Saya tidak bisa mati, saya tidak bisa mati. Saya masih perawan. Saya tidak pernah menikah. Liu Shuang tiba-tiba terbangun. Dia tidak bisa mati, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, kekuatan tak dikenal muncul di tubuhnya. Dia berguling dengan keras dan menghindari titik vitalnya dengan jarak sentimeter. Segera, kakinya menciptakan hembusan angin saat ia menghilang dari pandangan dengan kecepatan yang sulit ditangkap. Apa? Dewa Pedang 10 Aals tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Liu Shuang, yang telah berlari begitu lama, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejar dia. Dewa Pedang 10 mil berpikir dalam hati. Menginjak pedang 10 mil, dia mengejar dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa membiarkan Liu Shuang hidup. Bahkan jika Liu Shuang berjanji untuk tidak mengungkapkan apapun, jika dewa itu ingin mengetahuinya, dia dapat dengan mudah mencari jiwanya dan masalah ini akan dipublikasikan. Pada waktu itu, benua Tianyuan akan menjadi incaran semua orang. Kita tidak bisa membiarkan situasi tragis seperti ini terjadi. Ekspresi Dewa Pedang 10 mil menjadi gelap, dan pedang 10 mil di bawah kakinya terbang lebih cepat. Sial, aku tidak ingin mati. Jika ada yang bisa keluar dan menyelamatkan hidupku, aku akan menjadi budak mereka. Liu Shuang berteriak. Tiba-tiba, sebuah desa kecil muncul di hadapannya. Desa pegunungan kecil terlihat samar-samar, tetapi mereka dapat melihat seorang tuan muda berpakaian putih duduk di bangku batu di desa pegunungan kecil. Dia sedang mengelus sitar panjang di tangannya. Wajahnya tampan dan sikapnya tiada taraf. Masuk, kata tuan muda berjubah putih. Liu Shuang tidak peduli. Tuan muda berjubah putih di depannya dikelilingi oleh aura yang kuat, sehingga mustahil bagi orang lain untuk memata-matainya. Namun demikian, Liu Shuang juga tahu bahwa orang di depannya sangat kuat. Dia setidaknya berada di level Dewa Surgawi. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia lebih tinggi dari Dewa Surgawi. Untuk menyelamatkan nyawanya, Liu Shuang bergegas masuk. Sial, memasuki pedang 10 mil, dewa mengendalikan pedang 10 mil dan hendak masuk. Namun, pada saat ini, cahaya merah menyala di pedang 10 mil miliknya dan menghentikannya. Suara cemas terdengar. Kamu ada di mana? Cepat dan kembali. Jangan mendekat, atau kamu pasti akan mati. Suara cemas itu milik Tuan Dewa Hongyun. Jutaan mil jauhnya, Tuan Dewa Hongyun yang sedang mengasingkan diri tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk darah. Jika dia tidak menghentikan Dewa Pedang 10 mil sebelumnya, Dewa Pedang 10 mil akan mati total. Ya, Dewa Pedang Sili mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Tuan Dewa Hongyun adalah yang terkuat di antara para dewa. Dia pasti tidak mudah untuk bisa menakutinya. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Ini adalah fondasi yang dia bangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan pedang 10 mil untuk melarikan diri. Dia ingin hidup dan kembali untuk mengkonfirmasi identitasnya sebagai skeleton Divine Lord. Ini adalah satu-satunya cara.
Hanya dengan begitu benua Tian Yuan dapat dilestarikan. Bahkan jika para ahli itu ingin turun ke alam bawah, dia bisa menggunakan kekuatan alam surgawi tengkorak untuk menekan mereka. Sedangkan di desa pegunungan kecil, pria berjubah putih itu memandang Li Wushuang dan tersenyum. Kamu berasal dari daerah terlarang itu. Mengapa kamu memiliki aura familiar pada dirimu? Bab 206, Desa Pegunungan Kecil yang Misterius 1. Tanah terlarang. Aura yang familiar. Li Wushuang gemetar seperti disambar petir. Dia tercengang. Untuk bisa mengklaim bahwa aura area terlarang itu familiar, bukankah itu adalah bentuk kehidupan di area terlarang? Dengan kata lain, dia lari dari satu zona terlarang ke zona terlarang lainnya. Ya dewa, saya tidak hidup. Li Wushuang benar-benar kecewa. Dia belum pernah menggali kuburan leluhur siapapun. Mengapa nasibnya begitu buruk? Apakah dia menyinggung seseorang? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Siapa yang bisa membuatnya begitu sial? Lelucon apa? Siapa yang begitu berani? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya perlu tahu dari mana aura di tubuhmu berasal. Aura ini dapat membantu saya maju lebih jauh. Katakan saja padaku di mana zona terlarang itu, dan aku sendiri yang akan pergi ke sana. Saya adalah Dewa Surgawi Dakian. Hanya masalah waktu sebelum aku menerobos ke ranah Raja yang saleh. Di masa depan, ketika saya menguasai domain besar, Anda bisa menjadi Dewa Surgawi Dakian. Tuan muda berjubah putih berkata dengan acuh tak acuh. Namun, kata-katanya membawa pesona mendominasi yang tak tertandingi. Terutama kata-kata, Dakian Divine Lord. Ini mengejutkan Li Wushuang. Dewa Surgawi, orang yang bertanggung jawab atas benua abadi adalah Dewa Surgawi. Namun, hanya mereka yang bertanggung jawab atas 3.000 domain abadi yang bisa menjadi God King. Masing-masing dari 3.000 domain abadi memiliki 3.000 benua abadi. Dengan kata lain, seseorang harus bertanggung jawab atas 9 juta benua abadi untuk menjadi seorang God King. Di tengah, rentangnya bagus. Tentu saja, Dewa Surgawi Dakian, Dewa Surgawi tingkat Raja, dan Raja Kuasi Dewa telah lahir. Orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah adalah Dewa Dakian. Orang yang bertanggung jawab atas 100 wilayah adalah Dewa Surgawi tingkat Raja. Orang yang bertanggung jawab atas wilayah 1000 adalah Raja yang setengah dewa. Tuan Surgawi Dakian, apakah Anda benar-benar Tuan Surgawi Dakian? Saya bersedia melayani. Li Wushuang berlutut, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah Dewa Surgawi Dakian, bukan makhluk abadi kecil seperti Dewa Surgawi Yuan yang bisa dibandingkan. Dewa Surgawi Yuan yang hanya bertanggung jawab atas benua abadi Yuan yang. Penguasa surgawi seperti itu bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun di hadapan penguasa surgawi Dakian. Dia bahkan bisa membunuh sejumlah besar Dewa Surgawi seperti dia dengan bersin. Bahkan tanah terlarang seperti benua Tian Yuan tidak ada apa-apanya di hadapan Dewa Surgawi Dakian. Bagaimana tanah terlarang di alam bawah bisa dibandingkan dengan tanah terlarang di dunia biasa? Benar-benar menghajarnya. Oke, bagus sekali, kamu bisa memanggilku Kikin Divine Lord. Pria berjubah putih itu tersenyum tipis. Tuan Dewa Kikin, kamu adalah Kikin. Tuan Dewa Kikin yang membunuh 2 dewa abadi tingkat raja sendirian. Di dunia surgawi, namamu seperti guntur. Li Wushuang bahkan lebih hormat. Saat itu, Tuan Dewa Kikin baru saja menjadi Dewa Tuan dan dia telah membunuh 2 raja abadi tingkat raja sendirian. Semua orang di seluruh wilayah dewa mengetahui hal ini. Awalnya, semua orang di alam surgawi berpikir bahwa Dewa 7 Sitar telah jatuh. Dia tidak menyangka Tuan Dewa Kikin masih hidup. Lebih-lebih lagi, itu masih utuh. Li Wushuang menatap Tuan Dewa Kikin dan bahkan lebih yakin lagi. Ranah milik Tuan Dewa Kikin telah lama melampaui milik Tuan Dewa Dakian. Kemungkinan besar dia adalah seorang raja yang setengah saleh. Itu adalah raja yang kuasi ilahi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Dewa. Selama dia mengambil langkah terakhir ini, dia tidak akan terkalahkan di dunia. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku di mana area terlarang tempatmu berada? Tanya Kikin. Ya Pak, itu adalah alam rendah yang disebut benua Tian Yuan. Jawab Li Wushuang. Benua Tian Yuan. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu bahkan merupakan wilayah yang lebih rendah. Sebenarnya ada area terlarang di alam bawah. Ini menarik. Tuan Dewa 7 Sitar tersenyum,
lalu duduk dan mengelus sitarnya. Saat sitar panjang melayang, nada muram itu seperti senjata dingin. Liu Shuang melihat ketika not musik dilontarkan, benua surgawi di udara langsung menjadi abu. Ratusan juta orang di benua abadi langsung berubah menjadi hujan darah dan tersebar di kehampaan. Tuan surgawi luar biasa. Liu Shuang, sebaliknya, hanya bertepuk tangan. Ikuti aku ke alam bawah. Saat Tuan Dewa Kikin berbicara, sosoknya bersinar dan dia menghilang bersama Liu Shuang. Sedangkan di kuil awan merah, Dewa Pedang Silih memandang ke arah Master Abadi Hong Yun yang terluka parah dan mengerutkan kening. Master Abadi Hong Yun hanya berusaha menghentikannya. Bagaimana dia bisa terluka parah? Siapa orang itu? Tempat itu adalah zona terlarang bagi kehidupan. Bahkan penguasa dunia surgawi tidak berani masuk dengan mudah. Kamu hampir kehilangan nyawamu, tahukah kamu? Tuan Dewa Hong Yun berkata dengan ngeri. Mimpi buruk. Dewa Pedang 10 Mil mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengenal De Admire. Dia baru saja naik dari benua Tian Yuan, jadi dia hanya tahu sedikit tentang alam surgawi. The De Admire of Life adalah eksistensi yang Kaisar Dewa kuno meninggal dalam meditasi. Ini berisi hukum yang menakutkan dan niat membunuh yang kacau. Tidak peduli kultivator mana yang memasuki The Admire of Life, mereka pasti tidak akan bisa keluar. Lagi pula, ini adalah area terlarang dengan kehidupan. Jika bukan karena keberadaan itu yang secara tidak sengaja membunuhmu, aku khawatir jiwamu sudah lama hancur. Tuan Abadi Red Cloud berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa Pedang 10 Mil mengerutkan kening saat mendengar itu. Sesuatu telah salah. Karena itu adalah zona terlarang, mengapa keberadaan zona terlarang memungkinkan Liu Shuang masuk dan melepaskannya? Dewa Pedang 10 Mil merasa ada yang tidak beres. Sesuatu telah salah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Dia memberitahu Dewa Abadi Hong Yun tentang hal itu. Apa itu? Apa? Katakan itu lagi. Keberadaan di area terlarang membiarkan Liu Shuang masuk. Apa yang salah? Mata Dewa Abadi Hong Yun melebar saat dia melompat dan meraih kerah Dewa Pedang 10 Mil. Dia menatapnya dan bertanya. Jarak antara keduanya hanya 0,01 cm. Ya Pak, Dewa Pedang 10 Mil berkata dengan suara yang dalam. Oh tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Raja Surgawi. Kalau tidak, jika tanah terlarang muncul, seluruh alam surgawi akan berada dalam ketakutan besar. Dewa-dewa Hong Yun melepaskan Dewa Pedang 10 Mil dan berlutut di hadapan potret awan merah di belakangnya. Dewa Raja Surgawi, kelahiran De Admire, tolong selamatkan alam surgawi dari bencana. Setelah mengatakan itu, Tuan Dewa Hong Yun menggunakan kedua jari dan pedangnya untuk memotong celah di antara kedua alisnya. 2 tetes darah dengan cahaya merah keluar dari dahinya. Segera, darah memasuki lukisan awan merah. Berdengung. Potret awan merah bergetar. Kemudian, awan merah melayang keluar dari potret itu seperti nyala api. Di saat berikutnya, seorang pria jangkung muncul. Dia sangat marah, dan awan merah di antara alisnya sangat menyilaukan. Seluruh wajahnya terlihat sangat biasa, namun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Hanya dengan berdiri di sana, dia merasa ruang di sekitarnya tampak berputar dan bergetar. Hong Yun, setelah bertahun-tahun, kemajuan kultivasinya terlalu lambat. Raja Surgawi Hong Yun memandang Tuan Dewa Hong Yun. Salam, Raja Dewa. Aku terlalu malas. Tuan Dewa Hong Yun tidak berani membantahnya. Dia berlutut di tanah dan menggigil. Lupakan saja, tanah terlarang sudah muncul. Aku akan melakukan perjalanan. Raja Surgawi Awan Merah berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada suka atau duka dalam suaranya. Tidak ada emosi yang terdengar. Namun, di saat berikutnya, dia langsung merobek ruang di depannya. Dia melangkah maju. Bab 207, Kaisar Labu meledak 1. Dini hari, sinar matahari pertama menyinari bibir tebal dan hidung lurus Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum penuh arti. Dia menjulurkan lidahnya untuk merasakan hangatnya sinar matahari dan bangkit dari tempat tidur empuk yang besar. Di saat yang sama, dia menyentuh harimau putih di sampingnya. Meong, harimau putih itu menjerit marah, kepalanya yang putih dan bulat bergesekan dengan telapak tangan Xiao Changtian. Cuacanya bagus, tapi masih ada 2 bulan sebelum musim dingin dan tahun baru. Tahun ini seharusnya lebih meriah dari sebelumnya. Halaman kecil harus digandakan. Ada begitu banyak orang.
Xiao Changtian memikirkannya dan memutuskan untuk mencari lebih banyak orang untuk menggandakan ukuran halaman kecil. Dia dengan santai mengambil 2 keping emas dan mengetukkannya ke telinganya. Dengan 2 suara denting, Xiao Changtian tersenyum tipis dan mengucapkan 2 kata sebelum berjalan keluar ruangan, kedengarannya bagus. Jiwer, carikan aku 50 pengrajin. Saya ingin merenovasi dan memperluas halaman dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Changtian memanggil Mu Jihuang dan memesan. Ya, Mu Jihuang mengangguk. Sulit menemukan 50 pengrajin. Bagaimanapun, setiap orang mengembangkan teknik budidaya yang berbeda. Mereka tidak bisa membangun rumah seperti para tetua dari Sekte Bangunan Surga. Namun, membangun rumah untuk tuannya, orang biasa juga tidak bisa melakukannya. Paling tidak, dia tidak akan menjadi ahli realem martial monark. Kaisar Agung, saya punya satu. Saya akan menemukan Kaisar Agung itu. Hehe, aku juga akan menemukan kamar gelap untuk menyelesaikan masalah. Mu Jihuang tersenyum tipis. Dia mengambil keputusan dan melarikan diri. Pada saat yang sama, domain pertama, beberapa kaisar besar sedang berkultivasi, dikelilingi oleh kabut kuning. Kabut kuning telah mereka kumpulkan beberapa hari yang lalu. Mereka menemukan bahwa dengan menggunakan bau kuning ini untuk bercocok tanam, meskipun baunya sangat tidak sedap, kecepatan peningkatan budidaya sangat cepat. Hahaha, aku telah menjadi Kaisar Agung kelas 5. Dia hanya peringkat kelima dan sudah menembus peringkat ke-6. Kekuatan link kuning ini adalah hal yang bagus. Kaisar kuno itu tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Luar biasa, ini sangat menyegarkan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengumpulkan lebih banyak. Ini barang bagus. Kaisar Agung berkata dengan ekspresi mabuk. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan labu kristal transparan. Di dalam labu kristal ada setengah botol kabut kuning. Dia mengocok labu itu dan berkata sambil tersenyum tipis, siapa yang mau isapan lagi? Aku bisa menjualnya beberapa. Lusinan Kaisar sedang menatap labu itu. Kabut kuning memungkinkan seseorang menerobos dengan mudah. Itu adalah kabut surgawi tertinggi. Saya ingin seteguk. Saya akan menggunakan senjata roh tingkat tinggi untuk menukarnya. Pergi ke neraka. Apa itu senjata spiritual tingkat tinggi? Saya punya pil afrodisiak di sini. Saya tahu Anda membutuhkannya. Saya bisa memberi Anda teknik kultivasi saya. Aku akan meninggalkan pintu belakangku untukmu hari ini. Berikan padaku. Berikan padaku. Kelompok kaisar kuno itu seperti anak-anak, masing-masing mengambil barang paling berharga dan memperebutkannya. Energi spiritual kuning ini sangat langka. Tidak ada yang tahu apakah energi spiritual kuning semacam ini akan dihasilkan di masa depan. Namun, di tengah pertempuran, ledakan, suara keras seperti gunung yang runtuh. Seluruh domain pertama bergetar hebat, menimbulkan debu yang menutupi langit dan sepenuhnya menghalangi pandangan semua orang. Namun, mereka semua adalah kaisar kuno, dan metode mereka luar biasa. Dalam sekejap, debu yang menghalangi pandangan mereka tertiup angin kencang. Kemudian, semua orang melihat desa pegunungan kecil yang sepi tiba-tiba mendarat di depan mereka. Apa-apaan? Ini adalah wilayah kami. Apakah rekan Daois memarkir harta sihir terbangmu di tempat yang salah? Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi? Keluar. Kaisar Agung memandang desa pegunungan kecil di depan mereka dengan ekspresi bingung. Berdengung. Namun, di saat berikutnya, terdengar nada sitar. Suara sitar itu seperti bintang berat yang langsung menghancurkan hadiah Kaisar Agung. Semua, Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan tekanan mengerikan ini dan berlutut di tanah. Mereka tampak kesakitan dan berjuang mati-matian. Namun, di hadapan aura menakutkan ini, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Nyatanya, semakin dia berjuang, semakin menakutkan kekuatannya. Kaisar Labu mencoba melawan, tetapi beban seperti gunung mendorongnya ke tanah. Labu kristal transparan di tangannya meluncur keluar. Oh, energi spiritual yang padat. Bawakan untukku. Tuan Dewa Tujuh Sitar membelai sitarnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia bisa merasakan energi spiritual kuning yang terkandung dalam labu itu sangat padat dan murni. Nyatanya, ini juga akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Ya Pak, Liu Shuang dengan cepat mengangguk dan berlari untuk mengambil labu kristal itu. Menarik, Tuan Dewa Tujuh Sitar mengeluarkan teriakan pelan,
dan senjata roh kuning di dalam labu transparan memasuki tubuhnya melalui hidungnya. Dia sedikit mengernyit, karena dia mencium sesuatu yang mencurigakan. Namun, di saat berikutnya, alisnya yang berkerut langsung mengendur, dan ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Dia bisa merasakan kabut kuning itu seperti hujan yang memberi nutrisi pada meridian di tubuhnya, memberinya dorongan untuk menerobos kapan saja. Seperti yang diharapkan dari area terlarang. Energi spiritual yang sangat padat. Tuan Dewa Tujuh Sitar mau tidak mau memujinya. Dia bahkan lebih senang dengan perjalanan ke benua Tian Yuan ini. Katakan padaku dari mana energi spiritual kuning ini berasal. Selama kamu memberitahuku, kamu tidak perlu mati. Suara dingin Tuan Dewa Kikin membawa aura yang tidak dapat ditentang. Mendengar ini, sekelompok kaisar agung yang bersujud di tanah gemetar. Orang di depan mereka terlalu kuat. Itu membuat mereka merasakan aura dingin. Seolah kematian sedang menyelimuti mereka. Namun, mereka tidak tahu dari mana datangnya kabut kuning ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti sudah lama pergi untuk merebut sumber kabut kuning. Kami tidak tahu. Kabut kuning ini terbentuk secara tiba-tiba dan datang dengan sangat cepat. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Itu benar. Kabut kuning ini hanya ada sehari semalam sebelum menghilang. Kami tidak punya cara untuk mendeteksinya. Kaisar Agung menjelaskan. Apakah kamu ingin mati? Anda masih menyembunyikannya dari tuan kami. Apakah kamu ingin mati? Li Wushuang meraung marah. Kami benar-benar tidak tahu. Kaisar Labu menjelaskan. Namun, Li Wushuang tidak mendengarkan penjelasan apapun. Dia melayangkan pukulan ke Kaisar Labu, membuatnya terbang mundur lebih dari 10 meter. Kemudian, Li Wushuang mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Agung yang tersisa. Kalian semut, jika tidak menjawab dengan benar, mati. Li Wushuang menamparkan tangannya, dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Bab 208, Turunnya Awan Merah Raja Surgawi. Berhenti. Itu adalah Mu Jiu Huang. Mendengar suara Mu Jiu Huang, Li Wushuang sedikit mengernyit, tapi dia tidak berhenti. Dia harus membunuh semut-semut ini. Dia telah dipukuli oleh seekor anak ayam kecil di benua Tian Yuan, jadi dia harus mencari keadilan. Ledakan. Telapak tangan yang seperti gunung terus menghantam Kaisar Agung. Tolong, aku tidak ingin mati. Membantu. Kaisar Agung menutup mata mereka tanpa daya dan berteriak minta tolong. Namun, mereka semua tahu bahwa di hadapan tekanan yang mengerikan ini, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sial, kamu tidak bisa mendengarku, kan? Mu Jiu Huang sangat marah. Orang-orang ini terbiasa membangun rumah untuk tuannya. Sekarang setelah mereka dibunuh, bagaimana dengan pekerjaan perbaikan halaman kecil? Mu Jiu Huang adalah seorang permaisuri yang bermartabat, jadi dia tentu saja tidak kekurangan momentum untuk membalas. Bahkan Li Wushuang tidak bisa menahan gemetar. Dia jelas terintimidasi oleh auranya. Kamu, seekor semut, kamu pantas mati. Li Wushuang menyadari bahwa dia baru saja terintimidasi oleh aura Mu Jiu Huang dan langsung marah karena dipermalukan. Jejak telapak tangan besar di kehampaan berbalik dan menamparkan Mu Jiu Huang. Ledakan. Tangan raksasa esensi vital yang menakutkan langsung menimpa Mu Jiu Huang. Hehe, matilah untukku, kamu semut, kamu pantas mati. Dia yakin telapak tangannya pasti akan membunuh Mu Jiu Huang. Sangat cepat, jejak telapak tangan seperti gunung ini langsung menamparkan Mu Jiu Huang. Kekuatan besar itu menghancurkan tanah, dan sebuah lubang besar muncul di bawah tanah. Lubang itu tidak berdasar dan sangat gelap. Asap dan debu memenuhi langit. Hahaha, dia sudah matikan. Anda berani menyuruh saya berkeliling. Anda masih berani menakuti saya. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Semut dari alam bawah, kamu pantas mati. Li Wushuang berteriak dengan senyum sinis di wajahnya. Pembuluh darah bermunculan di lehernya. Memang benar aku membuatmu takut. Tiba-tiba, suara Mu Jiu Huang terdengar lagi dari belakang Li Wushuang. Apa? Ketika Li Wushuang mendengar suara Mu Jiu Huang, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur selusin langkah. Namun karena panik, dia terhuyung dan terjatuh ke tanah. Apakah kamu tidak takut? Mu Jiu Huang tersenyum tipis. Bibir merahnya melengkung dan matanya dipenuhi rasa jijik. Dia kenal orang ini.
Dia telah mendengar dari monyet ekor merah bahwa dia berasal dari alam surgawi. Namun, dia dipukuli oleh Perfected King Yun dan yang lainnya. Kamu, kamu, serangan diam-diam. Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Jika kamu memiliki kemampuan, terima serangan lagi dariku. Liu Shuang berkata dengan panik. Dua tangan bagaikan harimau lapar yang menerkam makanan. Dua cetakan tangan esensi sejati yang besar jatuh pada Mu Jihuang. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan perbukitan di sekitarnya mulai runtuh. Ombak yang melonjak di laut langsung menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki. Aku ingin kamu mati. Liu Shuang sangat marah. Mengapa? Orang-orang dari alam bawah akan menamparkan wajahnya satu demi satu. Dia akan berada di sisi Dewa Tujuh Sitar dan menjadi Dewa Surgawi Dakian. Ledakan. Kedua cetakan telapak tangan abu-abu bergabung menjadi satu, dan bahkan kekuatan yang tersisa membuat Kaisar Agung di samping mereka tidak dapat berdiri. Membosankan. Kedua jari Mu Jihuang disatukan, membentuk bidak catur. Dalam sekejap, dua jari emas besar muncul di langit. Kaca. Dalam sekejap, jari emas itu langsung menjepit kedua telapak tangan abu-abu itu. Kemudian, Mu Jihuang mengerahkan sedikit kekuatan, dan kedua telapak tangan abu-abu itu langsung meledak dan menghilang ke udara tipis. Apa itu tadi? Bagaimana ini mungkin? Saya menggunakan kekuatan penuh saya. Kuot. Liu Wu terkejut. Orang-orang ini akan membangun rumah untuk kami. Pergi, aku tidak akan membunuhmu. Mu Jihuang berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat puas dengan serangannya tadi. Ini adalah kekuatan suci yang dia pahami dengan mengamati postur anjing penelan surga. Kekuatan surgawi tingkat tinggi. Sepertinya tempat ini memang merupakan kawasan terlarang. Siapakah eksistensi terkuat di kawasan terlarang ini? Minta dia untuk datang dan menemui saya. Pada saat ini, suara Kikin terdengar. Dia dengan lembut mengelus senar sitar dengan ekspresi tenang. Suruh guru menemuimu. Kamu berharap. Mu Jihuang memutar matanya ke arahnya dan memanggil Kaisar Agung. Kalian, kembalilah bersamaku untuk membangun rumah. Kaisar Agung itu bingung. Mereka adalah Kaisar Agung, dan mereka sebenarnya diminta membangun rumah. Tapi sekarang, jika mereka tidak pergi, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Kaisar Agung yang hadir memilih untuk mengikuti Mu Jihuang untuk membangun rumah. Kalau begitu ayo pergi. Mu Jihuang menghitung jumlah orang. Ada sekitar 30 orang. Termasuk Tang Ritian, Tao Xingyun, Kong Xiang, dan lainnya, tepat ada 50 orang. Seperti itu, Mu Jihuang membawa semua orang dan hendak pergi. Dentang. Suara sitar yang khusyuk terdengar. Not musik itu berubah menjadi cahaya pedang tak kasat mata yang membelah tanah di depannya, merobek domain pertama menjadi dua. Aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Namun, jika eksistensi terkuat di dunia ini tidak datang menemuiku setelah 3 jam, maka 11 hancurkan sekte demi sekte. Dewa Tujuh Sitar dengan lembut membelai sitarnya saat dia duduk tegak di tempat. Ekspresinya tenang, tapi di balik ketenangannya, sepertinya ada niat membunuh yang mengerikan yang tidak bisa tidak dipatuhi. Semua Kaisar Agung menggigil. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Kikin terlalu menakutkan. Dia bisa dengan mudah mengambil nyawa mereka. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa takut. Ayo pergi. Mu Jihuang menjawab dengan santai dan pergi bersama semua orang. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Bagaimana mungkin seorang noob bisa begitu sombong? Mu Jihuang benar-benar tidak mengerti. Sejak hari itu, energi spiritual benua Tian Yuan menjadi sangat padat. Kultivasi setiap orang telah mengalami terobosan besar. Dengan buku-buku yang diberikan tuannya, bahkan mereka sendiri tidak yakin dengan kekuatan mereka saat ini. Dia hanya melihat orang yang memainkan sitar di depannya. Selama dia menggunakan kekuatan suci kedua dari tinju anjing bumi, dia bisa mengalahkannya sepenuhnya. Itu bahkan tidak merepotkan. Jadi bagaimana jika dia berasal dari alam surgawi? Lebih kuat dari guru. Mu Jihuang berkata dengan nada menghina di dalam hatinya. Setelah Mu Jihuang pergi, Dewa Raja Hongyun perlahan turun dari langit. Sebagai raja yang saleh, masih agak sulit baginya untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Dia telah membayar mahal untuk turun dari alam abadi. Energi spiritual di alam bawah sebenarnya sangat padat.
Ekspresi Raja Ular Awan Merah berubah. Dia mengerutkan kening dan mengamati ruangan itu dengan kemauan spiritualnya. Dia menemukan jejak kabut kuning di angkasa. Energi spiritual macam apa ini? Dewa abadi Hong Yun tertegun sejenak, lalu sosoknya melintas. Saat berikutnya, dia muncul di tempat di mana awan kuning menari, dan dia mengambilnya satu persatu. Bab 209, biarkan Anda memahami kesenjangan di antara kita. Energi spiritual yang sangat padat. Bahkan energi spiritual dunia surgawi agak lebih rendah jika dibandingkan. Wajah Raja Surgawi Awan Merah tampak serius. Lebih-lebih lagi, dia merasa jika dia menyerap bola kabut kuning ini, budidayanya akan meningkat sekali lagi. Meski kecil, lalat tetaplah daging. Raja Surgawi Awan Merah menelan energi spiritual kuning. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan kabut kuning menyelimuti tubuhnya. Hukum yang belum sepenuhnya dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Ini sungguh sulit dipercaya. Harta karun apa ini? Wajah Raja Surgawi Awan Merah dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya bola kabut kuning ini yang memungkinkan budidayanya menerobos ke dunia ini. Jika dia bisa mendapatkan kabut kuning dalam jumlah besar, bukankah dia bisa maju lebih jauh? Dewa Raja Awan Merah sangat gembira dan bahkan melupakan area terlarang tersebut. Sosok Dewa Raja Awan Merah melintas, langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Di halaman, Xiao Changtian sedang bermain catur dengan Alpha. Tidak buruk, Alpha. Kamu bisa menghabiskan begitu banyak batu bersamaku sekarang. Xiao Changtian tersenyum tipis. Guk-guk. Alpha menerima hadiahnya dan mengangguk dengan serius, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya guru memujinya. Namun, kali ini saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan lapisan pertama. Teruskan kerja bagusnya. Xiao Changtian tersenyum. Alpha menundukkan kepalanya lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Guru sebenarnya menggunakan lebih sedikit daya. Lalu bagaimana dia bisa bermain melawan guru? Kehidupan anjing yang diragukan. JPG. Haha, melihat penampilan Alpha yang sedih dan imut, Xiao Changtian mengusap kepala anjingnya dan tersenyum bahagia. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi cocok untuk bermain piano. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ya Fan, pergi ke kamarku dan keluarkan sitarku. Ya Pak. Ye Fan, yang sedang memotong kayu bakar, mengangguk ketika mendengar itu. Dia meletakkan kapak di pinggangnya lalu masuk ke kamar Xiao Changtian, mengeluarkan sitar panjang. Kalian juga harus duduk. Hari ini, saya akan memainkan lagu di sitar. Xiao Changtian memandang Wang Miaoshu, Li Taibai, dan yang lainnya. Tuan ingin bermain sitar? Su Daji bertanya dengan bingung. Ya, saya ingin mendengar senior memainkan sitar. Saya ingin menjadi yang pertama. Chu Yiren adalah orang pertama yang berlari, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tuan ingin bermain sitar. Ajak bayi kami untuk mendengarkan. Di bawah pengaruh sitar guru, kita dapat mengembangkan bakat kita sejak usia muda. Li Taibai membelai perutnya yang membuncit. Ditatap oleh semua orang, wajah Bai Ling Xuang menjadi merah. Berhentilah main-main. Ada begitu banyak orang. Bai Ling Xuang segera menjauh. Di Wu Zeng, kamu anjing. Kamu benar-benar membuatku makan makanan anjing. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Kata Di Wu Zeng dengan gigi terkatup. Namun, saat berikutnya, saat dia selesai mengutuk, dia merasakan niat membunuh yang dingin turun di kepalanya. Di lautan kesadarannya, anjing penelan surga yang menggunakan bintang sebagai papan catur tiba-tiba berjalan mendekat dan menatapnya dengan dingin. Bagaimana dengan anjingnya? Apakah kamu tidak senang makan makanan anjing? Anjing penelan surga bertanya dengan dingin. Auranya yang kuat membuat Di Wu Zeng tidak bisa bernapas, dan dia buru-buru memohon ampun. Senior, saya salah. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku sedang membicarakan tentang anjing itu, Li Taibai. Di Wu Zeng buru-buru menjelaskan. Namun, semakin dia menjelaskan, semakin kuat dan ganas aura anjing penelan surga. Senior, aku salah, kata Di Wu Zeng buru-buru. Hanya ketika musik sitar Xiao Changtian dibunyikan barulah anjing penelan surga menarik kembali auranya. Dentang. Pada awalnya, Xiao Changtian baru saja menguji sitarnya. Lagi pula, dia tidak banyak menggunakannya selama bertahun-tahun berada di sini. Dia tidak tahu apakah itu masih berguna.
Lumayan, sebenarnya tidak ada debu yang berjatuhan. Xiao Changtian melihat sitar bebas debu, yang sepertinya telah direnovasi, dan mengangguk puas. Dentang. Segera setelah itu, suara sitar yang halus dan dalam terdengar lagi. Itu merdu dan merdu. Setiap orang secara bertahap tenggelam di dalamnya, seolah-olah mereka telah melihat lembah yang jauh. Suara sitar masih terdengar di udara. Xiao Changtian secara bertahap memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri saat dia bermain. Sitar. Begitu saja, kabar tersebut perlahan menyebar dari jalan tempat halaman kecil itu berada hingga ke seluruh kota Dayang. Perlahan, semakin jauh, semakin luas jadinya. Namun, Xiao Changtian tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah itu manusia atau kultivator? Selama mereka mendengar suara sitar ini, mereka semua terdiam. Kelelahan, penyakit, dan rasa sakit manusia lenyap dalam sekejap. Sedangkan bagi para penggarap, di bawah suara sitar, penghalang alam di dantian mereka langsung mulai runtuh dan hancur seolah-olah dibentuk oleh sebuah kanal. Budidaya mereka secara langsung menembus penghalang alam. Weng 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 weng. Di sekte yang tak terhitung jumlahnya, para pembudidaya menerobos satu demi satu. Di sekte King Yun dan Lian Senyin yang sempurna, yang sedang melakukan sitap di tempat tidur besar, sangat bersemangat ketika Lian Senyin tiba-tiba duduk dan mendorong King Yun yang sempurna menjauh. Dia memejamkan mata dan mulai mendengarkan lagu itu dengan serius. Lagu yang sangat mendalam. Lian Senyin mabuk. Sitar panjang di atas ring terbang secara otomatis, dan senarnya pun mengikuti. Suara sitar yang berputar sepertinya menjadi satu-satunya suara di dunia. Musik sitar terus berlanjut, melewati pegunungan dan lautan. Secara bertahap, itu memenuhi seluruh benua. Dia bahkan datang ke domain pertama. Saat dia tiba di domain pertama, sitar dewa-dewa Kikin mulai bergetar seolah mencoba menahan suara tersebut. Namun, setelah berjuang kurang dari 1 detik, sitar panjang itu mulai bergetar. Tuan Dewa 7 Sitar mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada sitar. Cahaya putih muncul di tangannya, ingin menekan sitar ke bawah dan menghentikannya agar tidak bergetar. Namun, berdengung, sebuah not musik ditembakkan, berubah menjadi sinar pedang yang langsung memotong wajahnya, meninggalkan luka. Set, luka berdarah muncul di wajah Kikin. Brengsek. Apakah kamu menantangku? Atau apakah dia menantangku dengan sitar dao yang paling aku kuasai? Tuan Dewa 7 Sitar sangat marah. Ia yakin keberadaan di tanah terlarang ini menantangnya. Aku menerima tantangan ini. Tuan Dewa 7 Sitar berkata dengan marah. Kemudian, dia dengan paksa menggunakan esensi sejatinya untuk menekan sitar. Meski sitarnya masih gelisah, ia sudah mengendalikannya dan mulai memetik senarnya. Karena kamu menantangku dengan dao musik, aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan di antara kita. Antara kamu dan aku akan memberitahumu siapa semut itu. Tuan Dewa 7 Sitar mengamuk dan mulai melakukan serangan balik. Bab 210, Dewa Surgawi Kikin dikalahkan. Dentang. Dewa Surgawi Kikin meletakkan 2 jari pada senar sitar. Cahaya putih menekan senar, mencegahnya bergerak. Kemudian, kelingkingnya memainkan not musik. Catatan itu seperti pisau. Saat itu muncul, ia merobek ruang di depannya. Tanah terlarang di alam bawah berani bersikap kurang ajar. Bukankah itu berarti kunang-kunang tidak mampu bersaing dengan bulan yang cerah dalam hal kecemerlangan? Tuan Dewa 7 Sitar berkata dengan marah. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menantangnya. Sebuah not musik dipindahkan. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan suara mematikan. Catatan ini berubah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, seolah-olah dapat direplikasi tanpa batas, dan langsung menyebar ke ruang di depannya. Sial dan sangkutan. Catatan Kikin Divine Lord menghentikan musik Xiao Changtian di laut. Keduanya bertabrakan di permukaan laut, dan ribuan aura menakutkan merobek angkasa. Bahkan permukaan laut pun terkoyak akibat benturan 2 kekuatan ekstrim tersebut. Di tepi jurang, apakah itu Kaisar Iblis Hiu atau ikan biasa, mereka semua terkoyak oleh kekuatan ini. Di halaman, Xiao Changtian mabuk oleh suara itu. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan suara seperti ini. Suara tak berujung merobek ruang angkasa. Bahkan aliran udara di ruangan itu sepertinya telah berubah. Xiao Changtian sedikit mengernyit. Ia merasa musik sitarnya seperti terhalang oleh sesuatu.
Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Changtian bingung. Dia memutar sitar perlahan, menggerakkan 10 jarinya pada sitar dan mengganti nadanya. Dia mengaguminya untuk sementara waktu. Suara lembut terdengar dari laut tempat Tuan Dewa Kikin berada. Suara lembut sitar itu seperti tai chi. Lembut, merdu, tidak ada tempat untuk memulai. Hal ini menyebabkan serangan notasi musik Lord Kikin menjadi tidak berguna. Uji aku, maka kamu harus menanggung harga penyelidikannya. Tuan Dewa Tujuh Sitar berkata dengan marah. Karena musik sitar Xiao Changtian menjadi lembut, dia mendapat waktu dan bisa menggunakan semua senar sitar dalam waktu singkat. Dentang, Kikin Divine Lord bermain sangat berat kali ini. Suara besar sitar itu seperti gelombang mengamuk yang merobek segalanya dalam sekejap. Musik sitarnya berubah menjadi binatang buas yang menghancurkan segalanya di depannya dalam sekejap. Itu bergerak menuju musik lembut Xiao Changtian. Lihat apakah aku tidak mencabik-cabikmu. Kalau begitu pahami perbedaan antara kamu dan aku. Tuan Dewa Tujuh Sitar tertawa gila-gilaan, ekspresinya garang. Baginya, selama dia bisa menghancurkan segalanya dan mengalahkan eksistensi terkuat di zona terlarang, dia akan mampu menjadi seorang God King. Lebih-lebih lagi, raja yang saleh yang ia majukan bukanlah raja yang saleh biasa. Jika dia, Tuan Dewa Kikin, ingin membunuh raja yang saleh, dia bisa melakukannya. Jika dia menjadi God King, maka dia akan menjadi orang nomor satu di alam surgawi. Pakar alam Dewa Raja tidak terkalahkan. Tidak jauh. Dewa Raja Awan Merah sedang mencari kabut kuning dan kebetulan merasakan dua kekuatan ekstrim di permukaan laut. Kekuatan yang sangat kuat. Ada Raja Surgawi lain yang turun. Raja Surgawi Awan Merah masih mencari kabut kuning, namun dia berhenti pada saat itu. Dua kekuatan di depannya terlalu menakutkan. Bahkan Tuan Dewa Hong Yun merasakan rasa takut. Ini karena kekuatan ini sebenarnya setara dengan miliknya. Mari kita tunggu dan lihat di sini. Dewa Raja Awan Merah memilih untuk mengamati dan menunggu dengan sabar, mengikuti kata hatinya. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, menyebabkan seluruh lautan melonjak hebat. Itu sangat berbahaya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dewa Tujuh Sitar tertawa, karena dia bisa merasakan musik lembut sitar di hadapannya akan segera menghilang. Di halaman, Xiao Changtian memejamkan mata dan duduk dengan tenang. Alisnya yang berkerut mengendur. Jadi itu hanya kebisingan. Kalau begitu, tidak bisakah aku berbicara lebih keras saja? Xiao Changtian tersenyum tipis dan memainkan sitarnya. Dalam sekejap, dia meninggikan nada suaranya. Hahaha, roboh, roboh. Berani bersaing dengan Tuan Dewa Kikin di Gukindao sama saja dengan mendekati kematian. Liu Shuang melihat musik sitar lembut yang akan menghilang di laut dan memberi selamat. Tuan Dewa Kikin sangat senang karena tersanjung. Menghancurkan. Tuan Dewa Tujuh Sitar berteriak keras. Musik sitarnya berubah menjadi cahaya pedang yang paling menakutkan. Cahaya pedang menghancurkan ruang dan menghancurkan segalanya. Dia ingin menghancurkan musik sitar Xiao Changtian sepenuhnya. Namun, di saat berikutnya, musik sitar yang awalnya lembut dan lemah tiba-tiba meninggikan nadanya. Bang! Tiba-tiba, suara sitar dan cahaya pedang pecah berkeping-keping. Apa? Tuan Dewa Kikin terkejut dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Segala sesuatu yang terjadi terlalu mengerikan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghancurkan musik sitarnya di jalur suara. Sungguh sulit dipercaya. Dalam sekejap, nada yang meninggi itu seperti tsunami yang melonjak menuju Tuan Dewa Kikin. Berdengung. Menghadapi kekuatan mengerikan ini, Dewa Surgawi Kikin tidak mampu membalas sama sekali. Dia terbang mundur dalam sekejap dan senar sitarnya putus seketika. Dalam sekejap, hanya dalam sekejap, situasi di lapangan telah berubah total. Di ruang di depannya, musik sitar Xiao Changtian tidak terhalang dan terus melaju. Tuan Surgawi, Liu Shuang ingin membantu Dewa Kikin berdiri, tetapi suara sitar menghantam kepalanya, menyebabkan dia pingsan seketika. Yah, sekarang sudah tidak ada suara lagi. Xiao Changtian, yang berada di halaman, tersenyum tipis. Alisnya mengendur dan dia terus memainkan sitar. Suara sitar masih terdengar. Apa yang telah terjadi? Sepertinya salah satu kekuatan telah dikalahkan. Divine King Red Cloud merasakan perubahan di depannya dan menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, sosoknya melintas dan langsung menuju ke medan perang di depannya. Apa itu?
Tuan Dewa Kikin. Raja Surgawi Awan Merah menjadi pucat karena ketakutan. Itu sebenarnya adalah Tuan Dewa Kikin. Ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Dewa Kikin telah meninggal. Lebih-lebih lagi, yang dibawa Kikin adalah aura tanah terlarang. Mungkinkah Kikin mewarisi kehendak tanah terlarang? Dalam sekejap, Raja Surgawi Awan Merah menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat ketakutan dan terus mundur. Dewa Surgawi Kikin yang telah terinfeksi merupakan ancaman besar baginya. Bahkan bisa membunuhnya. Tapi keberadaan seperti itu benar-benar pingsan di alam bawah. Tidak, itu tidak benar. Ini bukanlah alam rendah yang sederhana. Ini adalah zona terlarang. Ini adalah zona terlarang lainnya. Wajah Tuan Dewa Hongyun berubah dan dia lari dengan panik. Dalam sekejap, dia menghilang. Bab 211, beraninya kamu menindas seseorang. Tidak lama setelah Tuan Dewa Hongyun pergi, kepala tetua klan rubah ekor 9 tiba-tiba lewat. Di sini, dia melihat Kikin. Lalu, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Lampu hijau mendarat di tubuh Tuan Dewa Kikin. Tuan Dewa Kikin mulai memulihkan kekuatan hidupnya. Setelah itu rubah ekor 9 menjadi tetua pertama dan pergi bersama Tuan Dewa Kikin. Adapun Li Wushuang, dia diusir oleh tetua pertama dari klan rubah ekor 9. Di atas laut, kekuatan bergulir juga menjadi tenang, dan laut kembali tenang. Di halaman kecil Xiao Changtian, Mu Jihuang membawa kembali Kaisar Agung. Masing-masing dari mereka sangat patuh di depan Xiao Changtian. Dia seperti bayi TK. Kalian bertugas memperluas halaman belakang untukku, perintah Xiao Changtian. Ya Pak, Kaisar Agung mengangguk dengan patuh. Halaman kecil ini dipenuhi dengan segala macam aura menakutkan. Aura mengerikan ini menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernapas. Mereka merasa jika mereka tidak taat sedikit pun, mereka akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kalaupun diminta membawa batu bata, mereka akan sangat senang. Rencana renovasi halaman kecil berjalan lancar. Xiao Changtian hanya mengawasi renovasi halaman kecil. Tidak, tidak banyak orang. Kita harus menemukan lebih banyak lagi. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Awalnya dia mengira 50 orang sudah cukup. Namun, menurut kecepatan kelima orang ini, mustahil merenovasi halaman kecil tersebut dalam waktu singkat. Jiu, kalian terus bekerja. Aku akan keluar sebentar. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia bersiap untuk keluar dan mencari lebih banyak orang. Vi ingin menyelesaikan renovasi halaman kecil sebelum tahun baru. Hanya ketika halaman kecil direnovasi barulah semua orang tidak terlalu ramai. Setelah mengatakan itu, dia keluar bersama Alpha. Di sisi lain, ini terlalu menakutkan. Ini adalah area terlarang. God King Red Cloud langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari benua Tian Yuan dalam sekejap, kembali ke dunia dewa. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan area terlarang di alam bawah. Itu adalah zona terlarang seumur hidup. Itu adalah tempat di mana eksistensi terkuat di dunia surgawi telah jatuh. Niat membunuh yang mengerikan dan hukum mengerikan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan raja yang saleh sampai mati. Selain itu, seseorang seperti Tuan Dewa Kikin mampu menyelesaikan warisan dan penggabungan dengan tanah terlarang. Dia sudah memiliki kekuatan raja yang saleh. Namun, Kikin masih tersingkir meski memiliki kekuatan seperti itu. Masalah ini tidak sederhana. Saya ingin mendiskusikannya dengan beberapa teman lama. Dewa Raja Awan Merah berpikir dalam hati. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang dari ruang di depannya. Di saat berikutnya, dia mendarat di depan kuil tertinggi. Itu adalah aula surgawi yang bersinar dengan cahaya surgawi dan dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Di depan kuil, ada dua kata besar tertulis, Raja Dewa. Hanya dua kata ini yang mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan yang mengerikan ini, selama seseorang berada di bawah alam raja yang saleh, semua tidak bisa masuk. Aku di sini. Raja Surgawi Awan Merah berdiri di depan dua kata, Raja Surgawi, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, jembatan pelangi muncul di depannya. Jembatan pelangi turun di depan Dewa Raja Awan Merah. Raja Surgawi Awan Merah menginjak jembatan pelangi dan berjalan menuju Aula Dewa. Teman-teman lamaku, aku telah menemukan zona terlarang tertinggi. Ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu aku khawatir hanya ada kemungkinan aku mati di area terlarang di alam bawah.
kata Dewa Surgawi Hong Yun dengan wajah serius. Namun, apa yang menunggunya bukanlah keraguan orang banyak. Sebaliknya, itu adalah ledakan tawa. Tidak mungkin, Hong Yun. Sudah berapa tahun, kamu sebenarnya mulai takut dengan alam bawah? Kata Raja Dewa berambut kuning. Itu benar, Hong Yun, kamu selalu suka bercanda. Lebih baik tidak bercanda seperti ini. Kata Raja Dewa Langit Hitam. Raja Surgawi Awan Merah, kami sedang mendiskusikan masalah alam. Jangan ganggu ritme kami. Jika Anda ingin menceritakan lelucon, tunggu 1 jam. Tawa mengejek para God King terdengar satu demi satu. Di mata para raja yang saleh ini, alam bawah bagaikan seekor semut yang dapat dihancurkan hanya dengan membalikkan tangan mereka. Bahkan jika ada zona terlarang di alam bawah, itu bukanlah apa-apa di mata mereka. Di era ketika kaisar yang saleh dan kaisar yang saleh muncul, raja yang saleh mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Cahaya surgawi masih tak terkalahkan di alam surgawi. Apalagi alam yang lebih rendah. Semua God King yang hadir tampak meremehkan wajah mereka. Mereka semua mengira God King Red Cloud sedang bercanda. Aku bersumpah demi darah raja yang saleh bahwa aku pasti melihat zona terlarang di alam bawah. Ada keberadaan yang menakutkan di kawasan terlarang ini. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Dewa Raja Awan Merah, yang tidak percaya, langsung mengeluarkan setetes darah Raja Dewa. Dia bersumpah demi darah Raja yang saleh dan berkata dengan serius. Sampai saat ini, ketika semua orang melihat ekspresi muram Dewa Raja Awan Merah, mereka berhenti mengejeknya. Hong Yun, apa kamu serius? Seorang God King benar-benar tidak dapat mempercayainya. Sangat, Divine King Red Cloud mengangguk, ekspresinya sangat serius. Ayo pergi, kami akan mengikutimu ke alam bawah untuk melihatnya. Itu benar, itu benar. Dengan begitu banyak raja yang saleh, bahkan jika ada keberadaan yang menakutkan di alam bawah, kita masih bisa menghancurkan tanah terlarang ini dalam waktu singkat. Ayo pergi ke alam bawah bersama-sama. Seorang raja surgawi menyebutkannya. Setelah itu, banyak korban yang harus mengikuti Raja Dewa Awan Merah ke alam bawah. Mereka tidak percaya akan ada zona terlarang yang menakutkan di babak selanjutnya. Namun, Raja Surgawi Awan Merah bersumpah dengan darah Raja Surgawi. Masalah ini memang merupakan masalah yang pelik bagi mereka. Ayo, segera, sosok-sosok terbang keluar dari istana God King. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan turun dari alam surgawi ke benua Tianyuan. Itu hanyalah alam bawah biasa. Apa yang membuat penasaran? Raja Surgawi Awan Merah, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa membuat lelucon seperti itu. Bukankah ada beberapa semut di sini? Ayo pergi dan singkirkan semut-semut itu sekarang. Di antara mereka, para God Kings tertawa dan mengulurkan tangan mereka. Kekuatan mengerikan menyelimuti kedua penggarap di samping mereka. Segera, kedua kultivator dari benua Tianyuan langsung ditangkap oleh God King. Bukankah mereka hanya 2 semut? Lihat aku membunuh mereka. God King tertawa keras dan membuang kedua ahli yang melampaui kesengsaraan itu dengan sembarangan. Kemudian, dia langsung menendangnya dan mengangkatnya seperti bola. Ah! Kedua transceiver kesengsaraan mengungkapkan ekspresi menyakitkan di wajah mereka saat mereka berteriak panik. Tidak jauh, Xiao Changtian, yang membawa Alpha untuk mencari pengrajinnya, juga melihat ini. Pemandangan, masih ada orang yang berani menindas orang lain. Bab 212, bangunkan aku rumah, 1. Apa yang sedang kalian lakukan? Di masa depan, ketika dia melihat raja yang saleh di depannya menindas 2 orang, dan kedua orang itu biasa-biasa saja di matanya, mereka tidak memiliki kultivasi sama sekali. Ini termasuk para God King. Semuanya setipis tongkat. Kamu hanya karena mereka memiliki lebih banyak orang dan lebih sedikit orang. Ya, siapa kamu? Aku semakin tua dan tua. Tersesat. Hehe, tidak bisakah kamu melihat apa yang sedang kita lakukan? Apakah kamu ingin mencobanya juga? Para Raja Dewa itu menatap Xiao Changtian dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka menemukan bahwa Xiao Changtian tidak memiliki fluktuasi aura dasar kultivasi. Dia hanyalah manusia biasa. Seorang manusia berani ikut campur dalam urusan mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Salah satu raja yang saleh langsung meraihnya dengan tangannya, dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Menurutnya, cakarnya ini pasti mampu mengubah Xiao Changtian menjadi debu. Kalian benar-benar perlu dididik.
Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Xiao Changtian sangat marah. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menindas orang lain. Belum lagi manusia fana yang mengintimidasi seperti ini. Di dunia para penggarap abadi ini, manusia telah dieksploitasi oleh para penggarap abadi. Tapi manusia fana ini sebenarnya ingin bertarung di antara mereka sendiri. Dia tidak tahan. Xiao Changtian menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju selusin raja yang saleh. Kekuatan fisiknya meningkat lagi, meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan seorang penggarap abadi. Namun, menghadapi beberapa manusia, dia merasa masih bisa dengan mudah menghadapi mereka. Bang! Xiao Changtian menggunakan tinjunya untuk menghadapi cakar Raja Dewa. Dalam sekejap, suara patah tulang terdengar. Seluruh lengan Raja Dewa telah berubah menjadi bentuk bulan sabit, dan dia menjerit kesakitan. God King berubah menjadi bola karet dan dikirim terbang. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Manusia biasa di depannya ini benar-benar telah mengirim alis putih Raja Dewa terbang dengan satu pukulan. Tidak, orang ini jelas bukan manusia biasa. Kemungkinan besar dia adalah Raja Dewa yang menyembunyikan budidayanya. Sama seperti mereka, mereka telah turun dari alam surgawi ke alam fana. Ayo serang bersama, 11. Serang bersama, segera. Kelompok Raja yang saleh bereaksi. Orang di depan mereka ini tidaklah sederhana. Mereka pasti tidak bisa maju dan melawannya sendirian. Masing-masing dari mereka meledak dengan auranya, ingin melepaskan kekuatan penuh mereka. Pakan, saat ini, Alpa meraung dari samping. Setelah itu, seekor anjing dewa berukuran besar muncul di benak para raja yang saleh ini. Anjing dewa itu menggunakan bintang sebagai bidak catur dan alam semesta yang luas sebagai papan catur. Kemudian, ia keluar dari kekacauan dan membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin melahap langit dan bulan. Aura menakutkan itu seperti gunung besar, menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernapas. Bahkan budidaya di dantiannya telah memadat. Bang 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 bang. Setelah itu, semua raja yang saleh dikirim terbang oleh pukulan Xiao Changtian seperti bola karet. Ah! Raja saleh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Jika mereka bukan raja yang saleh, mereka mungkin akan langsung mati. Mereka berteriak dengan gila. Suaranya dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Sakit, sangat menyakitkan. Seorang Raja Dewa berteriak. Wajahnya pucat seolah dia akan mati di saat berikutnya. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Dua penggarap yang melewati kesengsaraan diselamatkan. Pria berambut kuning itu berterima kasih pada Xiao Changtian. Mereka juga tidak mengharapkan hal ini. Manusia fana di depannya sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli yang mereka anggap tak terkalahkan. Baiklah, kalian berdua bisa pergi dulu. Xiao Changtian melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua pergi lebih dulu. Dia harus mendidik orang-orang yang tergeletak di tanah hari ini. Biarkan mereka memahami bagaimana rasanya ditindas. Bang 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 bang. Beberapa pukulan lagi mendarat. Raja-raja saleh yang tergeletak di tanah langsung pingsan dan kehilangan kesadaran. Ini, bukankah dia terlalu lemah? Xiao Changtian bingung. Namun, dia langsung merasa lega. Orang-orang di depannya ini hanyalah manusia biasa, dan dia mendapat dukungan sistem untuk seni bela diri dan poin fisik. Sudah sangat bagus bahwa manusia ini dapat menahan beberapa pukulannya. Namun, jika dia menghadapi para penggarap abadi itu, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Sistem bodoh ini masih tidak membiarkanku memulai jalur tak terkalahkan. Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Jika dia bisa mengaktifkan kultivasinya yang tak terkalahkan saat ini, dia pasti bisa membawa semua orang di benua Tian Yuan ke alam surgawi. Beberapa jam berlalu, God I Ching ini juga tidak bangun. Sungguh merepotkan. Aku bahkan harus membangunkan mereka. Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setelah itu, dia mengeluarkan jarum perak yang dia bawa dan menghantamkannya ke kepala selusin raja yang saleh beberapa kali. Raja yang saleh ini mulai bangun. Jangan datang. Saya salah, saya salah. Jangan datang. Kalau begitu, Mi, tolong lepaskan kami. Semua God King yang hadir berlutut di tanah satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka buru-buru memohon belas kasihan. Di mata mereka,
Xiao Changtian seperti setan. Bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Perbandingan sikap mereka sebelum dan sesudah hanyalah dua jenis orang yang berbeda. Tahukah kamu bagaimana rasanya ditindas sekarang? Apakah kamu masih berani menindas orang lain di masa depan? Xiao Changtian mendengus dingin, matanya tertuju pada selusin orang di depannya. Selusin ahli alam Kaisar Dewa gemetar saat melihat ini. Dia buru-buru memohon belas kasihan di tanah. Aku mengerti, aku mengerti. Kami tidak akan berani menindas siapapun di masa depan. Tolong biarkan kami pergi. Kami dapat menyetujui persyaratan apapun yang Anda inginkan. Ya, apapun kondisinya. Sekelompok God Kings buru-buru berkata. Bagi mereka, yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Di hadapan monster yang begitu menakutkan, mereka rela membagikan harta karun hidup mereka sendiri. Lupakan, saya tidak bermaksud menargetkan Anda. Karena kamu bersedia membayar harganya, pergilah dan perbaiki rumahku. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Perbaiki rumah. Selusin raja yang saleh tercengang, dan ekspresi mereka langsung berubah drastis. Itu karena mereka ingat bahwa Dewa Raja Awan Merah pernah mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah area terlarang. Untuk membangun rumah di kawasan terlarang, bukankah berarti harus di kawasan terlarang? Meskipun mereka adalah raja yang saleh, mereka juga tidak punya nyali untuk memasuki area terlarang. Zona terlarang itu terlalu berbahaya. Sangat berbahaya sehingga mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Senior, bisakah kita tidak pergi? Seorang God King mau tidak mau bertanya. Hehe, ini bukan terserah kamu. Xiao Changtian tertawa.